Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Saudari dan saudara ibu bapa yang terkasih dimanapun kita berada, mari di awal perayaan ini dengan rendah hati kita mohon ampun. Kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu di seluruh muka bumi. Semoga kata dan karya kami menghadirkan kedamaian yang dirindukan dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Ketika menciptakan alam semesta, Allah bersabda, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, sabdanya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Jadilah petang dan pagi hari kelima. Bersabdalah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bersabdalah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah bersabda kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bersabdalah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sedang kepada segala binatang di bumi dan burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta segala isinya. Pada hari ke-7,
Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah, Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Condongkanlah hatimu kepada perintah-Mu, ya Allah, dan kurniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya dan ibunya harus mati.
Tetapi aku berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku, dan demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari dan saudara umat beriman, ketika kita mendengarkan bacaan pertama dengan cermat, maka kita akan merasa senang, aman, dan sukacita. Mengapa? Karena penulis kitab Kejadian hari ini sesungguhnya mengisahkan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan baik adanya. Segala kebaikan itu nampak ketika Allah menciptakan semuanya saling berdampingan, melengkapi sehingga bumi ini berjalan sesuai dengan rencana dan sabdanya, dan begitu mengalir. Seolah-olah kita sungguh merasakan inilah suasana di mana mengajak kita untuk masuk di dalamnya. Maka kita merasakan bagaimana keagungan dan karya Allah yang dinyatakan dalam Mazmur tanggapan tadi dengan luar biasa bagus, yang membuat kita menjadi lebih sukacita. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya, dengan Mazmur yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Sungguh mulia. Tapi kalau kita masuk di dalam bacaan Injil, saudari dan saudara, ada suasana yang menegangkan, suasana yang penuh curiga, suasana yang saling mementingkan diri, yang sungguh-sungguh melihat orang lain dengan mata manusia yang senantiasa seolah-olah mereka paling benar. Maka suasana yang kita dengar dalam Injil semacam tidak seimbang, tidak searah, tidak berjalan berdampingan, dan sungguh seolah-olah orang Farisi ini dengan adat istiadatnya menomorsatukan segalanya. Bahkan konsekuensinya kalau orang tidak melakukan, mereka tidak segan-segan mengecam, mengutuk, menyalahkan. Nah, seperti tadi melihat murid-murid seperti itu, mereka langsung protes kepada Yesus. Namun Yesus menanggapi dengan satu kalimat yang benar-benar mengutip apa yang dikatakan Yesaya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang ajarkan ialah perintah manusia, bukan perintah Allah. Saudara dan saudari, Yesus sungguh menggarisbawahi jangan sampai perintah manusia yang dibuat itu sampai mengalahkan perintah dan kehendak Allah, kebaikan Allah, atau segala kekuatan dari Allah menjadi nomor dua, bahkan tidak diperhatikan. Itu yang dikecam oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudari dan saudara, kayaknya Yesus begitu kejam ya. Tetapi Yesus sungguh tujuannya sangat luhur. Tujuannya baik ketika dia mengingatkan mereka. Apa tujuannya? Untuk menyadarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi ini bahwa hukum yang jauh lebih besar dari hukum adat istiadat yang diciptakan manusia itu sebenarnya adalah hukum dan kehendak Allah sendiri. Jangan menjadikan kehendak pribadi atau muatan lokal pribadi untuk menomorsatukan, untuk mencari nama dengan hal-hal seperti itu. Tetapi justru rencana dan kehendak Allah harus menjadi yang utama. Yesus ingin meluruskan. Itu berarti Yesus tidak melarang bahwa apa yang kalian buat itu baik, tetapi jangan sampai menomorsatukan itu. Hari ini mari saudari dan saudara dengan dua bacaan hari ini,
kita diajak pertama untuk memuliakan Tuhan dan sungguh bersama pemazmur yang mengagumkan dan memuliakan Tuhan karena kebaikan Allah. Maka Yesus pun ingin mengajak kita untuk menomorsatukan kebaikan Allah, kehendak Allah, hukum Allah, sehingga kita sungguh berjalan benar di hadapannya. Maka mari sebagai orang beriman, tugas kita adalah menegakkan kehendak Allah, hukum Allah, agar perintah dan ajarannya dapat kita sampaikan kepada siapa saja ketika kita menomorsatukan kehendak Allah, menerima firman dan sabdanya, dan kita melaksanakannya dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami telah menerima penebusan-Mu melalui Ekaristi ini. Semoga kami dengan sukacita melayani sesama dan kelak boleh bersatu dalam hidup abadi. Sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, tanggal 11 Februari jam 19 Paroki Meruya, Gereja MKK mengadakan misa bagi orang sakit dan akan didoakan dengan doa pengurapan orang sakit. Maka kita memberikan waktu untuk mengikuti misa ini tanggal 11 Februari jam 19.